قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam di hadis berapa? 97 tentang salat pakai sendal insyaallah. Saya bacakan dulu versi Arabiknya, insyaallah nanti Pak Agung membacakan versi Sundanya. An Abi Maslamah Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu rahimahullah qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi qala na'am. Ayo tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Maslamah Sa'id bin Yazid berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi SAW pernah sholat dengan mengenakan sendal? Dia menjawab ya. Tapi ini hadis Sa'id bin Yazid. Beliau bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah Nabi SAW sholat menggunakan kedua sendalnya agar ini menjadi qudwah, menjadi uswah, menjadi tuntunan, menjadi hal yang bisa diikuti oleh umatnya. Apakah benar begitu? Maka jawabannya Anas na'am. Jadi salat menggunakan sendal ini termasuk sunnah. Ayo ibu-ibu jangan ngobrol ibu-ibu. Ibu-ibu dengerin. Jadi salat memakai sendal ini termasuk sunnah dan hal yang dianjurkan, sebagaimana ini perbuatan Nabi SAW. Dan ini yang disebut sunnah fi'liyah namanya. Sunnah fi'liyah itu sunnah dengan perbuatannya Nabi SAW, bukan dari perkataan Nabi. Kan sunnah itu kan ada 4. Ya, sunnah yang dinisbatkan kepada Nabi ada 4. Pertama, sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi. Jadi percontohan langsung perbuatan dari Nabi SAW yang dihikayatkan oleh para sahabat. Contohnya ini. Ketiga, sunnah taqririyah, penyetujuan dari Nabi SAW. Takrir itu pembiaran atau penyetujuan Nabi SAW. Tapi juga bisa yang keempat, sunnah al-khuluqiyah, yaitu sunnah akhlaknya Nabi SAW. Ini persis mirip dengan nomor 2, sunnah akhlaknya Nabi SAW. Sebenarnya cukup 3 tadi sudah cukup, tapi kita tambahkan yang keempat untuk lebih menerangkan lagi.
bahwasanya akhlaknya Nabi itu adalah suatu jalan hidup atau suatu sunnah Nabi SAW. Contohnya Nabi SAW murah senyum misalnya, maka ini sunnah khuluqiyah, akhlaknya Nabi SAW. Jadi pertama sunnah apa? Qauliyah, perkataan Nabi SAW. Misal, muru auladakum bis salati li 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun. Ini kan omongan Nabi, ucapan Nabi SAW. Maka menjadi sunnah yang bersifat perkataan Nabi SAW untuk kita taati kalau itu perintah dan kita jauhi kalau itu larangan. Kedua sunnah apa? Sunnah perbuatan fi'liyah. Apa-apa yang dihikayatkan oleh para sahabat tentang perbuatan Nabi SAW, baik itu berkaitan dengan ibadah, atau berkaitan dengan muamalah, atau berkaitan dengan akhlak. Ya, muamalah ini maksudnya akad, ya. Kemudian yang ketiga sunnah takririyah, yaitu penyetujuan atau penetapan dan pembiaran oleh Rasulullah SAW. Seperti Khalid bin Al-Walid, beliau makan daging dhab dan Nabi SAW tidak melarangnya, maka ini menjadi sunnah takririyah. Dan yang seperti ini bukan menjadi sunnah dalam hukum syar'i sunnah, bukan. Seperti wajib, sunnah, makruh, bukan. Tetapi yaitu apa-apa yang ternisbatkan kepada Nabi SAW. Maka sunnah takririyah ini biasanya bukan sunnah dalam artian mustahab, dianjurkan, bukan, melainkan dibolehkan. Oh iya, ya, melainkan dibolehkan. Ya, itu macam-macam sunnah yang artinya adalah apa-apa yang ternisbatkan kepada Nabi SAW. Nah, perbuatan Nabi SAW dalam ibadah, maka ini menjadi sunnah. Asal hukum perbuatan Nabi adalah sunnah, kecuali jika ada dalil yang menjadikannya wajib. Jika Anas bin Malik ditanya, apakah Nabi SAW pas sholat pakai sendal? Kata Anas, na'am. Ini berarti menjadi perbuatan Nabi SAW. Maka hukum asal perbuatan Nabi adalah mustahab, sunnah, tidak wajib, kecuali jika ada dalil yang mewajibkannya. Dan asal hukum perintah Nabi secara ucapan adalah, asal hukum perintah dari Nabi SAW secara ucapan adalah wajib. Ini bedanya gitu. Jadi kalau Nabi memerintahkan dengan lisannya sesuatu, maka hukum asalnya adalah wajib, kecuali jika ada dalil yang menjadikannya tidak wajib atau sunnah. Adapun perbuatan, hukum asal perbuatannya Nabi SAW tanpa ucapan perintah, maka hukum asalnya adalah sunnah, kecuali jika ada dalil lain yang menjadikannya wajib. Begitu ya. Kemudian faedah lainnya, pada asalnya masuk masjid boleh memakai sendal. Pada asalnya begitu. Masuk masjid boleh memakai sendal. Namun ketika cara berfikir yang berbeda antara zaman dahulu dan sekarang, serta bentuk bangunan masjid dan sifatnya berbeda, maka perlu ditinjau tentang maslahat dan madarat. Perlu ditinjau tentang maslahat dan madarat. Bukan berarti hukum pakai sendal ke masjid ini hukum asalnya haram, bukan. Tetap boleh karena Nabi SAW melakukannya. Begini, hukum solat pakai sendal sunnah. Ini kembali ke asal dulu. Hukum solat pakai sendal sunnah. Hukum masuk masjid pakai sendal boleh. Itu pahami baik-baik. Jadi jangan difahami hukum masuk masjid pakai sendal sunnah. Enggak. Boleh. Taib. Hukum solat pakai sendal asalnya sunnah. Adapun jika ada indikasi atau ada konteks yang tidak memungkinkan, maka kita menghukumi sesuai konteks. Seperti sifat bangunan dan lantai masjid yang sekarang berbeda dengan zaman Nabi SAW,
maka kita sesuaikan dengan kepantasan konteks itu. Jangankan masjid. Kalau misalnya ke sini masuk tetap pakai sendal, ini bukan masjid. Bahkan ustadznya misalnya tetap pakai sepatu. Afwan Ustaz, dibuka sepatunya. Lah kenapa emangnya? Nggak apa-apa sih. Ya udah, kenapa dilarang? Ya kan? Ya. Takutnya nempel tai kucing Ustaz. Enggak, insya Allah enggak. Udah, nggak usah panik. Nah, tenang aja. Kira-kira gimana? Pasti tinjauan orang tidak baik kemudian. Ini kok kayak gini ya, nggak sopan gitu kan. Bahkan anak kecil pun dilarang untuk pakai sendal ke dalam rumah, ngotorin gitu kan. Nah, maka di sini dipertimbangkan sehingga ketika kalau masuk masjid pakai sendal dan menimbulkan kegaduhan, maka bisa menjadi terlarang, bukan karena hukum asalnya terlarang, melainkan karena mencegah madarat yang lebih besar. Mencegah madarat yang lebih besar, ya. Begitu. Maka salat dengan sendal dan masuk masjid dengan sendal, maka itu ada hukumnya. Asalnya salat dengan sendal itu sunnah Nabi SAW. Adapun masuk masjid dengan sendal itu dibolehkan. Ya. Namun ketika hal ini menyebabkan madarat yang lebih besar, maka harus dipertimbangkan lagi. Oke. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Nah ini selisihilah orang-orang Yahudi, karena mereka tidak sholat dengan sendal dan sepatu mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Mereka tidak sholat dengan sendal dan sepatu mereka. So, sekarang kita gimana? Sholat pakai sendal sepatu enggak? Enggak. Taib. Apakah itu menjadikan kita ini menyerupai Yahudi Nasrani? Menyerupai Yahudi? Zahirnya menyerupai, tapi ketika kita beruzur untuk tidak pernah bisa melakukannya, maka sisi mukhalafah atau sisi penyerupaan itu tidak dianggap dalam syariat Islam. Ketika kita tidak memungkinkan untuk melakukannya, maka sisi penyerupaan tersebut tidak berlaku, karena tidak ada maksud untuk tidak mau melakukannya. Selain itu pula, karena ketidaktahuan dan kejahilan, ya, bahkan banyak dari panitia dan DKM masjid itu nggak tahu sunnah ini, karena memang sejak lahir kita sudah dikasih kenyataan salat lepas sendal. Taib. Kalau memang mau melakukan sunnah ini, tidak mungkin di masjid umum, maka silakan lakukan sunnah ini di salat-salat biasa, di rumah, tahajud, duha, qabliyah atau ba'diyah, atau ketika salat Id. Ketika salat Id, maka silakan coba lakukan. Kalau salat Id kan insyaallah enggak ada yang ngatur tuh kalau di lapangan kan. Gitu, pakai sendal, pakai sepatu. Tapi orang-orang akan ngeliatin nanti. Ini mazhab mana nih? Ya kan? Kecuali ya ustadznya coba salat pakai itu. Cuma masalahnya kalau ustadznya salat pakai itu, ketika dia jadi imam, maka menata hati itu agak berat. Karena pandangan terpusat pada sepatu atau sendalnya dia. Gitu. Ya, jadi gimana dong? Ya bismillah aja, kalau yang bisa, yang berani fadhal. Pak Joko, di sini Pak. Jangan di situ, nanti berubah loh. Gimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah. Kok nggak nanyain kabar Ana? Alhamdulillah sehat-sehat. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis lainnya, "Idza jaa ahadukumul masjida falyanzur
Kalau seorang dari kalian datang ke masjid, maka hendaklah dia melihat. Fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adza falyamsahhu wal yusalli fihima. Kalau dia melihat di sendalnya itu ada qadar, kotoran, atau adza, qadar, yaitu suatu kotoran, maka hendaklah dia usap itu supaya hilang, dan salatlah dengan keduanya. Nah ini berarti di zaman Nabi SAW, salat dengan sendal itu suatu hal yang sangat biasa, bahkan merupakan anjuran Nabi. Nah sekarang lihat di hadis yang disebutkan dalam Umdatul Ahkam. Kalau antum dan antuna, para ibu-ibu dan bapak-bapak, lihat di sini, di hadis ini disebutkan di Umdatul Ahkam itu penghikayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW salat dengan sendalnya. Ini sunnah apa tadi namanya? Sunnah fi'liyah. Kemudian sekarang ketika saya sebutkan tadi dua hadis riwayat Abu Dawud, selisihilah orang Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak sholat pakai sendal dan sepatu. Ini namanya sunnah apa? Sunnah qauliyah, perkataan dari Nabi SAW langsung. Sunnah qauliyah, perkataan Nabi SAW langsung. Juga hadis riwayat Abu Dawud lainnya, idza jaa ahadukumul masjida falyanzur. Kalau kalian datang ke masjid maka hendaklah lihat. Kalau dia melihat di sendalnya ada kotoran, maka usap, hilangkan, dan salatlah dengannya. Wal yusalli fihima, salatlah dengan sendal tersebut. Ini sunnah apa? Ayo. Sunnah qauliyah. Dan ini perintah Nabi juga gitu loh. Ya, ini perintah Nabi juga. Nah, di sini menjadi iskal, apakah ini wajib atau mustahab? Tapi yang lebih sahih adalah mustahab, anjuran. Karena itu kalau misalnya diwajibkan, maka orang yang melepas sendalnya ketika sholat dia berdosa dong. Dan itu tidak ada dalam sahabat di antara salaf atau para ulama dahulu yang menyatakan hal itu secara zahir, bahwasanya kalau melepas sendal maka berdosa karena pakai sendal wajib, perintah Nabi SAW. Enggak, ini hanyalah di antara perintah yang menunjukkan apa? Menunjukkan penganjuran, bukan pewajiban. Apalagi sampai fardu atau rukun salat, tidak. Taib, ya. Seenggaknya ikhwan, Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita pengen melakukan ini, maka hendaklah di salat yang tidak memungkinkan orang lain untuk terfitnah dengannya. Terfitnah dengan sendal kita dibawa dalam masjid. Begitu. Wallahu a'lam. Taib, kita lanjut ke hadis berikutnya. An Abi Qatadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As bin Rabi bin Abi Syams wa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Ayo dipermangga. Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dalam keadaan menggendong Umamah binti Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu dan anak dari Abu Al-As bin Ar-Rabi' bin Abdi Syams. Apabila bersujud beliau meletakkannya. Apabila beliau berdiri beliau menggendongnya. Ya, ahsanta Pak Agung. Hadis berikutnya ini merupakan hadis yang agung tentang fikih salat, berkaitan dengan pergerakan dalam salat. Nabi SAW itu memiliki sisi kelembutan, kasih sayang, dan kebaikan kepada berbagai kalangan, bahkan kepada sighar dan kibar, kepada kecil dan orang-orang tua. Ya, maka seorang yang menjadikan Nabi SAW panutan, hendaknya dia apa? Memiliki kelembutan juga kepada anak kecil, terutama anaknya sendiri, dan juga kepada orang-orang yang sudah berusia tua, bergaul dengan semuanya. Dan juga Rasulullah SAW memiliki perhatian juga kepada aghnia dan fuqara, baik kepada para orang kaya dan kepada orang-orang fakir.
kepada orang-orang kaya agar memperhatikan orang-orang fakir, dan kepada orang-orang fakir agar dinasihati supaya sabar. Ala kulli hal di sini Rasulullah SAW itu memiliki segmen-segmen dakwah untuk berbagai kalangan. Dan di antara yang menunjukkan akan akhlak beliau yang mulia terhadap anak-anak, di antaranya adalah bagaimana beliau membawa salah satu dari cucu beliau dalam salatnya. Ya. Cucu beliau yaitu Umamah, anaknya Zainab, dan Zainab anaknya Rasulullah SAW. Digendong digendong, ya istilahnya gampangnya digendong lah di salatnya. Dan di sini katakan fa idza sajada wada'aha. Kalau beliau sujud maka beliau taruh itu Umamah. Wa idza qama hamalaha. Dan ketika beliau bangkit lagi maka beliau membawanya lagi, menggendongnya lagi. Bahasa mudah kita menggendongnya lagi. Nah, ini hadis yang sangat agung dari segi akhlak satu, dan juga tentu dari segi fikih. Dari segi akhlak dan dari segi fikih. Maka kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, as-sahih alladhi alaihi al-muhaqqiqun, pendapat yang sahih yang sesuai dengan ahli tahqiq dari syariat Islam terhadap syariat Islam, anna mithla hadhihi al-harakati jaizatun fi kulli salatin minal imam wal ma'mum. Bahwasanya gerakan-gerakan seperti ini boleh untuk setiap salat apapun, baik untuk imam ataupun makmum, wal munfarid, dan juga orang yang sendiri salat. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika li bayanil jawaz. Dan sesungguhnya Nabi SAW melakukan hal itu untuk menjelaskan bolehnya melakukan itu. Ya, ini berarti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan al-harakah fi shalah, gerakan dalam salat. Ya, sebagaimana kata Imam Nawawi juga, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW menaiki dan turun tingkat mimbar untuk memperlihatkan bagaimana salat kepada makmumnya, kepada jemaahnya. Maka beliau naik ke mimbar untuk memperlihatkan gimana tata caranya. Nah, itu dalam rangka salat. Itu bergerak, itu berjalan sedikit. Karena ada pada hajat ta'lim. Juga Nabi SAW pernah suatu ketika di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis riwayat Abu Dawud juga dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal babu alaihi mughlaq. Rasulullah SAW sedang salat dan pintu lagi kekunci. Faji'tu fastaftahtu. Ya. Maka aku pun datang ke rumah dan aku minta dibukain. Famasya fafataha li thumma raja'a ila musalla. Kemudian beliau berjalan terus membukakan pintu untukku. Kemudian beliau kembali ke salatnya. Ini hadis hasan. Jalan loh ini. Ya. Apa faedah hadis ini? Boleh membuka pintu ketika lagi salat, selama itu adalah hajat. Jadi kalau ibu-ibu nih lagi salat, terutama salat sunnah, ya, suaminya datang pintu kekunci, boleh untuk apa? Sejenak membukanya. Ya, saya nggak tahu waktu itu di mana. Tapi kalau memang jaraknya terlalu jauh, ya nggak apa-apa, buka. Tapi kalau misalnya ibu ada di lantai 3, ya maka itu seperti enggak. Ya, karena terlalu jauh jaraknya, atau mau cara insan mungkin dari jendela langsung keluar.
Kalau terlalu jauh sepertinya jangan ya, karena terlalu jauh ya. Tidak ada, nggak ada batasan berapa langkah, cuman di apa ya? Dianggap aja berapa gitu ya enaknya. Kalau dianggap ini terlalu jauh seperti lantai 2 ke lantai 1 kayaknya terlalu jauh deh. Boleh. Iya, enggak apa-apa. Boleh. Mau dicontohin? Ayo sok, ibu sholat, kunci dulu ini, nanti saya datang. Iya boleh, enggak usah iya boleh udah. Enggak ada batasan khusus, hanya dirasa-rasa aja lah ini terlalu jauh. Ya. Hanya buka pintu. Adapun jawab salam ini khilaf di antara ulama. Iya, karena jawab salam ini merupakan bentuk conversation. Ya. Karena waalaikumsalam, semoga salam untuk kamu, gitu kan? Gitu. Iya, tidak ada kata-kata dalam salat. Tapi ini khilaf di antara ulama. Ada yang membolehkan, lebih hati-hatinya enggak usah jawab. Nanti jawabnya mungkin dipending aja. Begitu. Ya. Tapi itu jika suami yang datang atau istri yang datang. Iya kan tahu suaranya, Bu. Ya kan? Tamu, kita lanjut pembahasan berikutnya aja. Kayaknya berat juga ini. Ya? Iya bisa. Boleh. Iya. Ya, kalau misalnya tamu, kalau memang menghendaki untuk dibukakan, buka fadhal. Cuman kan harus conversation. Dan juga gimana kalau tamu ya? Atau paket JNE datang, paket gitu. Paket. Terus gimana dong? Biar sekalian tambahin masalahnya biar anda pusing sendiri, ayo. Ini kan dalam kondisi hajat, Bu. Nggak apa-apa. Dia bukan membatalkan sholat supaya dia tidak juga terganggu non itu. Ya, maka ini hajat dah. Ya, kemudian balik lagi. Gitu. Maka itu tidak apa-apa. Ya, Nabi SAW juga melakukan hal itu dan zahirnya Nabi SAW melakukan hal ini di sholat sunnah karena beliau di rumah. Sholat wajib juga sama boleh. Hukumnya dikiaskan dengan ini, tidak ada perbedaan. Tidak ada pengecualian. Karena namanya hajat dan kebutuhan, apalagi yang mendesak, maka itu perlu dilakukan selama itu kebutuhan tidak membuat tidak membuat kesuciannya hilang. Seperti lagi sholat, mules, ya, saya nggak batalin tapi saya BAB dulu lah. Ntar habis BAB lanjut, cebok lanjut. Nah, makanya itu ya batal. Tapi kalau misalnya lagi sholat kemudian dia teringat dia tadi pakai baju yang terkena najis, terus dia copot bajunya dan masih ada baju dalam yang sopan, maka ini boleh. Dia copot bajunya terus dia taruh di tempat lain, maka itu boleh. Selama ketika dia awal sholat dia lupa kalau dia pakai baju yang tadi terkena najis, misalnya kencing anak dan semisalnya. Kayak apa? Kayak mau kena gitu ya? Emang kena najisnya kapan? Kalau misalnya perempuan kan dia kebuka, mungkin hal-hal yang dia harus ditutupi seperti apa? Tangan. Emang kalau dia nggak pakai mukena itu nggak pakai baju, Bu? Maksudnya, ini ya apa namanya rambutnya ya? Rambutnya. Saya belum bisa jawab. Ibu-ibu ini memang masya Allah ini. Ini ibu-ibu ini ada-ada aja. Ya, kita lanjut dulu. Faedah lainnya. Faedah. Bolehnya melakukan gerakan-gerakan hajat di salat sunnah dan fardu. Baik imam, makmum atau yang salat sendiri. Walaupun bukan darurat. Walaupun bukan darurat.
tapi hajat. Bukan darurat tapi hajat. Darurat itu yang sangat darurat, berbahaya, yang mengancam kehidupan misalnya. Ya, misal kompor ya atau setrikaan tadi belum ditidurin, lagi tidur, belum didirin. Ya. Maka kalau ingat kayak gitu, ini darurat untuk apa? Untuk mematikan atau untuk mendirikannya, gitu ya. Seperti itu darurat kok ini, darurat karena mengancam, ya, mengancam. Hajat, tamu, ya, atau orang yang datang ke rumah dari suami, istri dan seterusnya. Maka ini boleh. Dan hajat lainnya seperti apa? Mengisi saf di depan misalnya jalan, maka enggak apa-apa. Ya, tapi itu untuk salat fardu ya kalau kayak gitu, karena saf biasanya pakai untuk salat fardu. Kemudian di sini para ulama berbeda pendapat mengenai membawa benda yang najis. Membawa benda yang najis namun bukan miliknya. Ayo, apa korelasinya? Membawa benda yang najis namun bukan miliknya dalam salat. Bisa dipahami enggak konteksnya? Ini kan Rasulullah gendong siapa? Anak, ya? Cucu. Ya bisa jadi kan ada najis di tubuh cucu itu. Faham enggak? Dulu mungkin nggak pakai Pampers, iya. Dulu Momi Poko itu nggak ada, iya. Mereknya. Nah, ini khilaf di antara ulama. Apakah ketika seseorang hamil an-najasah, membawa najis dalam salatnya, sah atau tidak salatnya? Itu khilaf di antara ulama. Kalau di hadis ini tidak ada sebutan bayi Umamah tersebut sedang BAB atau BAK atau apa gimana, enggak ada yathar tersebut. Tetapi ulama hanya membahas untuk hadis ini karena di sini madhinnah an-najasah, yaitu ada potensi ada najis di tubuh bayi itu. Ya. Makanya dibahas apakah tetap sah salatnya atau tidak. Kalau misalnya hanya persangkaan belaka, maka yang zahir adalah sah dan boleh. Sah dan boleh. Tapi kalau sudah tahu bahwasanya ini anak tadi BAB pup gitu, dan di pampersnya itu belepotan, maka yang lebih afdal tidak membawanya. Lebih afdal. Namun sebagian ulama mengatakan boleh kalau itu hajat atau darurat. Faham di sini ibu-ibu? Kayak misalnya ibu lagi di rest area, lagi safar, atau ibu lagi isi kajian, lagi kajian ngisi, lagi ngapain ibu waktu itu? Lagi menghadiri kajian, atau lagi sholat berjamaah di masjid, dan kemudian anak ini nangis, dia baru mau berhenti nangisnya kalau ibu gendong, sedangkan ibu lagi sholat berjamaah, dan anak ini tergeletak di samping atau di depan. Maka gimana? Kasih HP gitu? Enggak, jangan. Digendong, gendong. Dan kalau digendong kemudian dia anteng. Tapi ibu tahu bahwasanya ini anak tadi pup dan belum diganti pampersnya. Karena ini suatu hal yang sifatnya hajat yang sangat mendesak, maka wallahu alam dimungkinkan untuk mungkin boleh aja. Karena ini hajat. Ya, mudah-mudahan boleh insyaallah. Kenapa? Dikiaskan dengan bagaimana perempuan mustahadah itu salat. Tahu mustahadah, perempuan yang terkena darah istihadah. Dia masih keluar darahnya, dia pakai pampers, pakai pembalut, iya, dan ada keluar najisnya, gitu kan? Tapi tetap wajib salat, dan ketika salat walaupun itu keluar maka dianggap tidak. Karena apa? Ya karena bukan kemauan dia.
Ya, wallahu alam, maka mudah-mudahan boleh insyaallah kalau memang kepepet. Tapi kalau misalnya itu anak anteng aja, bahkan kalau misalnya ibu lagi sholat nih, dia anteng geletakan di situ. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan udah biarin aja. Dan dia habis pup tadi, belum diganti pembalutnya, belum diganti pampersnya. Dan kalau misalnya ibu gendong malah dia nangis, cari tempat lain kalau bisa. Ya, maka nggak boleh dia bawa gendong. Kalau misalnya dia digendong malah nangis, emang nggak boleh. Biarin aja di kayak gitu. Nah, taib, kalau tadi di sejadah karena rapat dan jemaah lain ada. Ya, ini geletakan di sejadah dan dia BAB di pampersnya. Ya, ini nggak nangis dia. Maka apakah ini dianggap sah atau tidak gitu loh? Maka ketika ini memang sudah tidak memungkinkan dapat tempat lain dan tidak bisa digeser, maka mudah-mudahan dimaafkan. Mudah-mudahan. Saya nggak bisa mengatakan qat'i pasti bahwa saya dimaafkan, tapi karena konteks seperti ini susah bagi seorang ibu, ya, tidak mudah. Apalagi bagi seorang bapak, ya. Ketika dia di dalam soft di antara ibu-ibu itu lebih susah lagi, ya. Taib, ya. Masalah al-harakah fi shalah, bergerak ketika salat ada 4 macam. Ya, dihafalin ya. Bergerak dalam salat sesuai dengan bagaimana para ulama beristiqra dan meminta dan mencari faedah dari kitab-kitab dan juga dari hadis, dari nas-nas syariat. Maka bergerak dalam salat ada 4 macam. Macam pertama, haram dan batal salatnya. Haram dan batal salatnya itu dulu. Maksudnya kita akan sebutkan vonisnya dulu. Ya, hukumnya dulu. Yang pertama, haram dan batal salatnya. Yang kedua, makruh dan tidak batal. Gerakan yang sifatnya makruh, hukumnya makruh dan tidak batal. Jadi yang pertama itu jelas haram dan batal salatnya. Yang kedua, makruh dan tidak membatalkannya. Yang ketiga, boleh. Hukumnya boleh. Yang keempat, disyariatkan. Ya, beda, disyariatkan. Disyariatkan. Bahkan disyariatkan di sini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, gitu loh. Jadi hukum pertama haram dan batal. Hukum kedua makruh, tidak batal. Hukum ketiga boleh. Hukum keempat disyariatkan. Maknanya adalah bisa diwajibkan, bisa dianjurkan, tergantung apa pergerakannya. Taib. Yang pertama haram dan batal salatnya, yaitu gerakan yang banyak, ya, banyak sifat gerakannya kathir, banyak, mutawali, yaitu berdekatan. Mutawali itu apa ya? Bukan berulang, artinya apa? Berdekatan tuh terus menerus. Enggak, bahasa sering kurang. Terus menerus, mutawali itu terus menerus. Kalau sering itu kan bisa pas diri gerak, pas ruku gerak, pas. Enggak, ini mutawali itu terus menerus, terus gitu, dan banyak. Ya. Dan ini gerakan li ghairi daruratin wa li ghairi maslahati shalah. Bukan darurat dan bukan maslahat salat. Bukan darurat dan bukan maslahat salat. Maka ini haram dan batal. Ini perlu dicontohkan ini. Jadi apa definisi tadi? Gerakan yang banyak, bertubi-tubi, berulang, berterus-menerus, tanpa darurat dan tanpa maslahat salat. Apa contohnya? Garuk terus menerus. Memang batasannya itu relatif. Sebenarnya batasannya enggak 3, relatif. Ya, ini sebagian ulama enggak memberikan karena nisbi, relatif. Orang kadang darurat itu gerakan garuk, kadang-kadang hajat memang, tapi dia terus menerus.
dan terus gitu aja. Ya, sehingga ini membatalkan sholatnya. Ini relatif memang. Kayak saya mungkin pernah cerita, ada seorang teman di pesantren kayak gitu. Sekarang dia jadi wakil mudir di sebuah pesantren di daerah Solo, Masya Allah. Tapi dulu ketika sholatnya, pas waktu masih SMP, setiap sholat subuh itu selalu dia tangan kirinya ke bagian belakang. Iya, begini. Lama itu. Kan sholat subuh di pesantren kan lama tuh bacanya. Selama itu pula dia garuk-garuk bagian belakangnya. Sehingga santri-santri yang lagi diri sholat di belakangnya nggak terganggu, malah menonton. Nah, yang nonton batal nggak ini masalah ini? Tapi kalau dia, batal dia harusnya. Karena apa? Ini gerakan. Ini gerakan dan perbuatan di luar sholat. Dan terus menerus. Maka ini batal. Gitu. Contoh juga nih, gerakan juga nih. Ana pernah waktu itu sholat di samping seseorang, dia badannya besar dan dia bertahak terus menerus. Ini baca Al-Fatihahnya kapan nih orang nih? Kan karena itu kan, dan setiap terus gitu. Apa dia menghembuskan tahaknya itu, dan selalu itu satu sholat seperti itu terus. Enggak tahu ya, sakit atau gila atau apa, enggak tahu, mungkin ada penyakitnya. Kalau memang itu adalah kebiasaan yang semestinya dia harus belajar untuk berhenti dan dia enggak mau berhenti, maka ini bisa tidak sah salatnya. Bahkan dia enggak baca Al-Fatihah. Kecuali kalau gerakan-gerakan itu di luar kendali dia. Kayak tadi penyakit mungkin enggak tahu apa gitu. Di luar kendali dia itu mungkin hal yang lain lah, beda. Ya, ini bukan darurat. Dan gerakan yang banyak yang bukan maslahat solat. Kalau gerakan banyak untuk maslahat solat, maka boleh. Contoh apa? Ayo sok, contohnya apa? Wah, cimireng mah nggak lama gerakannya, Pak. Hah? Matiin handphone. Misalnya tasnya ditaruh di pojokan. Ya. Iya. Terus kemudian handphonenya bunyi. Ringtone-nya dangdut misalnya, kemudian akhirnya aibnya terbongkar. Sebenarnya sih kalau dia diemin, orang nggak tahu itu handphone dia. Tapi karena dia mampir ke handphonenya, dia hampiri itu, akhirnya semua orang tahu siapa pelakunya. Lah dia kemudian ke pojok, ngambil tasnya, dimatiin. Terus balik lagi ke tempatnya. Karena suara handphone ini mengganggu umumnya sholat orang. Ya. Maka ini tidak batal. Bahkan ini masuk ke dalam apa? Yang nomor berapa? Nomor 4. Bisa menjadi wajib bahkan. Disyaratkan bisa menjadi wajib. Gitu. Atau misalnya untuk maslahat sholat, anaknya yang lagi sholat sampingnya pelangak-pelongo, terus gangguin temannya di belakangnya. Lalu dia berusaha untuk benerin sholat anaknya, maka ini untuk maslahat sholatnya, maka nggak apa-apa. Tidak mengganggu, supaya tidak mengganggu, maka nggak apa-apa. Walaupun banyak gerakannya, begitu. Taib, gimana kalau misalnya lagi sholat aus terus ngambil minum? Hah? Hah? Iya, ke kulkas dulu gitu, ke kulkas, habis itu milih-milih minum apa gitu. Terus ada paya, dibuka atu-atu, kemudian ini orang mau sholat apa ngapain gitu kan. Kalau gerakan seperti ini tidak boleh batal sholatnya, baik sholat sunnah atau fardu. Tapi kata para ulama, sebagian ulama, jika minuman itu ada di sampingnya, ini sebagian ulama mengatakan, jika minuman itu ada di sampingnya dan dia lagi sholat sunnah dan dia membutuhkan minuman itu untuk sholatnya supaya tetap kuat, maka itu dibolehkan kata sebagian ulama. Tapi itu sholat sunnah. Tapi itu bukan ijma semua ulama. Ini ada ulama yang membolehkan seperti itu. Iya. Sebenarnya makan minum dalam sholat itu bukan sesuatu yang disebut dalam ini apa namanya pembatal sholat, bukan gitu. Yang membuat batalnya itu hakikatnya adalah apa? Makan minum pembatal puasa iya, tapi pembatal sholat itu tidak disebutkan sebenarnya. Yang membuat batalnya apa? Gerakan menujunya itu yang membuat batal.
Dan juga tidak ada contohnya juga gitu, misalnya makan minum lagi sholat, makan minum. Tapi ada beberapa ulama untuk sholat malam, misalnya sholat sunnah yang dia panjangkan bacaannya dan dia kehausan, kemudian dia ada minum di sampingnya, maka dia dibolehkan minum, kata sebagian ulama. Iya, di dalam sholatnya. Tapi ini bukan kesepakatan ulama, jadi jangan dijadikan acuan juga gitu loh. Enggak, ini saya hanya mengabarkan. Iya, saya hanya mengabarkan. Iya, kabar petang, ini kabar petang. Enggak disarankan. Enggak disarankan. Oke, jadi itu yang haram dan membatalkan sholat. Banyak, bertubi-tubi, bukan karena darurat atau maslahat. Seperti itu. Kalau sering goyang-goyang itu dilihat. Kalau memang dia karakter tubuhnya seperti itu dan gak bisa menghentikan, maka dimaafkan. Karena ada orang yang memang tubuhnya itu gak bisa diam. Ada. Anak pernah ketemu seorang teman, dia panitia kajian, itu gak bisa, tubuhnya diam tuh gak bisa. Mungkin kalau diam mati mungkin dia kalau diam. Tapi dia gerak. Ngomongnya terlalu gerak. Kadang geraknya muter kayak gini kadang nih. Oke, kadang kanan kiri. Karena saya bilang, antum kok gerakmu diam apa antum? Gak bisa Ustaz, anak gak bisa diam Ustaz. Gitu, subhanallah. Giliran tidur diam dia. Iya. Nah, maka kalau yang kayak gini, kalau emang tubuhnya tidak memungkinkan, dia gak bisa mengontrol, maka dimaafkan. Karena bukan ikhtiar dia. Tapi kalau dia bisa untuk mengontrol tubuhnya untuk diam, maka gak boleh dia melakukan itu. Dan bisa batal kalau dia membiarkan itu gerak-gerak. Gitu. Ada orang juga yang gerak-gerak terus selagi sholat karena apa? Karena dia memang oleng tubuhnya. Gitu. Enggak seimbang. Makanya sebenarnya dimaafkan. Ini orang beruzur ya, seperti enggak apa-apa insyaallah. Beruzur. Kemudian juga yang haram dan membatalkan sholat dari gerakan adalah gerakan tambahan dengan unsur gerakan sholat yang disengaja ditambah. Maka ini membatalkan sholat kata sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi saya ulangi, gerakan yang merupakan gerakan sholat namun dia tambahkan dengan sengaja. Ya, maka ini membatalkan sholat dan haram. Contohnya, dia sengaja sujud 3 kali. Dia sengaja rukuk 2 kali. Bukan karena lupa, pengen nambahin aja, maka kata sebagian ulama ini batal sholatnya. Kalau itu perbuatan dan gerakan sejenis dengan gerakan sholat. Yang begini ini nggak tahu itu kenapa itu orang. Nggak tahu deh, saya nggak tahu sebabnya apa. Nanti kalau misalnya kayak gitu dia saya tanya, kenapa tangannya gitu Pak? Ya, nggak tahu juga itu kalau itu. Wallahu alam. Mungkin karena ribet kali dia mau kayak gini. Salah. Gitu mungkin. Iya. Baik. Kemudian yang kedua makruh dalam salat tapi tidak batal. Yaitu gerakan yang sedikit sebentar tanpa hajat. Gerakan yang sebentar tanpa hajat. Dan gerakan yang sebentar bukan karena maslahat salat. Seperti memainkan kancing sejenak gitu misalnya. Atau ini jenggot sebentar gitu. Ya. Udah gitu dia udah enggak punya jenggot, kemudian kayak gini lagi. Nah, ini enggak tahu nih ngapain orang. Nah, ini gerakan yang ringan tanpa hajat. Maka makruh tapi tidak batal salatnya karena ini menafikan kekhusyuan sebenarnya. Tanpa hajat ya, tanpa hajat. Iseng aja gitu, enggak ada gatal garuk-garuk. Giran gatal ditahan. Nah, ini aneh nih orang nih. Ya. Kemudian ya, peletek-peletek gitu misalnya, keretek-keretek gitu. Ini juga makruh. Itu kan gerakan juga. Kalau misalnya dia berdehem, kalau hajat nggak apa-apa. Misalnya ada apa di ini, gitu, nggak apa-apa. Apalagi imam, karena itu mengganggu mungkin. Ini hajat. Tapi sebagian ulama mengatakan, kalau ahem-ahemnya itu berbentuk lafal atau kata lebih dari 2 huruf, ya lebih dari 2 huruf, atau bahkan ada yang mengatakan lebih dari 1 huruf sampai 2 huruf,
kemudian maksudnya adalah isyarat supaya imam cepat-cepat, itu bisa batal sholatnya kata sebagian fuqaha. Misalnya imamnya bacanya panjang, kemudian makmumnya kesel gitu, ahem. Maka ini dikatakan oleh sebagian ulama bisa batal karena ini adalah berbicara, berinteraksi dengan lafal, walaupun sifatnya isyarat ya, gitu. Apalagi kalau dia sampai gitu, dasar imam nggak tahu diri. Iya, iya. Masya Allah, ya, benar juga sih. Ya, maka ini makruh. Yang tadi yang kedua makruh dan tidak batal. Yang ketiga sekarang gerakan yang boleh, yaitu gerakan yang ringan karena ada hajat, ada kebutuhan. Yaitu seperti Nabi SAW membawa anak ini, Umamah, ya, ada kebutuhan. Atau Nabi SAW naik ke mimbar untuk mencontohkan sholat, ini kebutuhan ta'lim, maka boleh. Ya, maka boleh. Juga Nabi SAW membuka pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha, maka ini juga boleh. Karena ini kebutuhan, hajat. Selama tidak ada interaksi lafal. Begitu ya? Ya, seperti itu. Atau misalnya gerakan keringan, dia menyingkirkan tasnya. Karena tasnya itu menghalangi sujudnya misalnya. Maka ini boleh. Ya. Hajat juga mungkin bisa. Itu gerakan yasir, tapi itu bukan hajat, seperti makruh. Kalau ngancingin baju, kalau ternyata enggak dikancingin terus kelihatan udelnya dan auratnya, maka ini masyru' nomor 4. Harus. Karena untuk menutup aurat. Tapi kalau misalnya dia lupa ngancing baju tapi dalamnya ada dan itu tampak tidak elok karena dia sedang berhadapan dengan Allah, maka ini hajat boleh. Tapi kalau sebenarnya udah kancing kayak ini kan udah oke kan? Tapi dia kemudian periksa ada yang belum dikancingin dalamnya nih. Maka ini makruh. Ya, karena bukan hajat sama sekali. Gitu. Ya. Taib, gimana kalau misalnya ada dua orang, ada sholat berjamaah makmum. Ya. Kemudian ada seorang makmum di samping makmum lainnya kan, itu dia lihat makmum sampingnya naruh handphone, geletak dan menghadap ke langit gitu loh. Paham nggak? Kemudian kan terang tuh, dan ternyata ada foto bininya atau foto binatang mengganggu dia, sehingga dia pas ruku terganggu dengan itu. Bolehkah dia untuk membalikannya? Boleh nggak? Boleh. Karena apa alasannya? Karena hajat untuk sholat, maslahat sholatnya, maka ini boleh. Bagaimana kalau dia nggak ngembalikin? Dia ambil, taruh kantong, terus dia batalin sholatnya, pergi. Ya, Pak Agung, memang kelakuan nih Pak ya. Taib. Yang keempat, gerakan yang disyariatkan ini imma diwajibkan karena darurat atau maslahat sholat yang penting, atau bisa juga dianjurkan. Diwajibkan diantaranya kalau misalnya di depan kita ada yang batal sholatnya, ya, sehingga dia keluar, kan kosong nih, maka harus ada salah satu dari orang belakang yang mengisi supaya softnya terisi gitu loh, supaya nggak bolong, harus ada. Makanya disyariatkan, bahkan bisa diwajibkan. Lebih wajib lagi untuk ini tadi masih wajib, sebagian ulama bilang sunnah, tapi ada yang lebih wajib lagi, yaitu ketika imam batal. Udah imam batal, sampai mau ngomong afun ada batal. Dah. Makmum yang di belakang harus ada ingatin nggak kira-kira?
harus satu maju. Ternyata enggak ada yang mau maju. Enggak ada yang mau maju. Sampai disikut-sikut sampai sikut lagi. Ini harokat juga ini, gerakan juga, sikut sini. Sikut. Selama sikutnya sekali doang, itu enggak batal insyaallah. Ini masalah ini siapa yang menjadi imam? Terus ada yang kayak gini. Ya. Jadi bokong temannya di sampingnya disuruh maju. Selama belum ngomong enggak batal. Tapi kan kok lama-lama enggak ada yang maju, lama emosi juga. Lama-lama mulai ente lah. Ente apa? Anda enggak bisa afwan, ente lah. Jadi gerakan maju ke depan ini hukumnya wajib, harus ada. Ya. Ini harakah yang masyru'ah. Taib yang dianjurkan seperti apa? Kayak misalnya tadi ngambil handphone atau untuk mematikan ringtone. Selama ringtone itu ya mungkin bukan musik tapi ganggu dikit, maka itu hajat, berarti dianjurkan untuk ini. Kalau itu musik dan membuat terganggu orang-orang, maka wajib untuk dimatiin. Dan ini fikih yang banyak orang itu nggak paham. Bahkan sampai handphonenya itu ada di tes, halo, tes. Bahkan handphonenya ada di kantongnya. Ini kayaknya 2 hadis doang putra ya. Jam segini. 2 hadis doang ya. Ini udah hadis ketiga ya? Oh ya, udah 3 aja berarti. Ya, jadi itu 4 macam gerakan sesuai dengan hukumnya masing-masing. Yang pertama hukumnya apa? Haram dan batal. Yang kedua makruh, tidak batal. Yang ketiga boleh ketika ada hajat dan itu gerakan kecil. Ya, hajat kecil boleh. Dan juga yang keempat disyariatkan. Ya. Taib. Kita berapa hadis tadi rencananya Anda bilang? 4 hadis. Ya udah terakhir nih, satu lagi. Oh gitu. Oh berikutnya, bab berikutnya ya. Iya. Iya, soalnya kan Anda pakai kitab cetakan bahasa Arab. Ya. Hadis berikutnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujud wala yabsut ahadukum dhira'ihi bisatal kalb. Silakan Pak Agung. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tegaklah dalam sujud dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua sikunya sebagaimana anjing menghamparkannya. Ya, ini diantara adab sifat salat Nabi SAW dan larangan untuk melakukan hal ini dan mentasbih atau menyerupakan perbuatan tersebut seperti perbuatan yang dilakukan oleh as-sab', yaitu hewan buas, yaitu anjing, diantara anjing. I'tadilu tadi apa artinya? I'tadilu di situ artinya apa? Yang paling awal? Tegaklah dalam sujud. Tegaklah dalam sujud. Dan janganlah membentangkan, dan seorang dari kalian membentangkan lengannya, kedua lengannya seperti bentangannya anjing. Maka apa hukum hal ini? Bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Ya, namun yang sahih wallahu alam mungkin makruh. Ya, karena ini bertentangan dengan akhlak. Ya. Tapi al-muhim mau makruh mau haram jangan gitulah. Apa ini salat? Dia membentangkan tangannya begitu dengan menempelkan di lantai antara kaf, yaitu pergelangan tangan, sama hastanya itu sampai sikut itu ditempelkan di lantai, maka ini seperti anjing. Ya. Ini hukumnya menurut banyak ulama makruh. Sebagian mengatakan haram karena ini larangan. Tapi ala kulli makruh atau haram memang sangat tidak pantas seorang musalli, orang yang salat itu melakukan hal seperti ini. Maka hindari hal seperti ini karena diserupakan dengan anjing. Namun ya susah juga kalau misalnya ada orang bilang, anjing, itu kayak anjing tuh. Tersinggung enggak kira-kira orang? Udah saya syukur-syukur salat dibilang anjing pula sama dia. Marah enggak orang itu? Marah kalau misalnya kita langsung bilang anjing kepada dia.
Ya, apalagi sekarang banyak orang dianjing-anjingin. Tapi kalau kita sebutkan hadisnya, orang nggak marah. Insya Allah. Pak, maaf Pak, jangan sujud kayak gitu. Itu kata Rasulullah SAW dilarang oleh beliau karena itu mirip dengan cara duduknya anjing. Terus kata bapak itu, ya elah napa nanti aja napa nyuruh saya kayak gitu. Batal nggak sholatnya bapak itu? Batal. Kan lagi sholat dia. Makanya kita kalau nasihatin orang jangan pas lagi sholat. Ntar dia ngejawab, pas ngejawab batal dia. Yang tadi nggak batal jadi batal gara-gara kita omongin. Gitu Pak Joko ya. Gitu. Ya. Oke, kita cukup sampai sini insyaallah untuk materi. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Fadhol. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila kita bersin dalam sholat, ketika membaca Al-Fatihah lalu kita membaca hamdalah, bolehkah Ustaz? Jazakallahu khairan. Apaan Pak itu Pak? Jika kita membaca Al-Fatihah kita membaca hamdalah. Iya. Terus? Alhamdulillah. Iya. Ya, bilang alhamdulillah emang. Bukan pas baca Al-Fatihah saja. Pas di luar di rukun lainnya dia alhamdulillah boleh. Masalahnya sekarang khilafiyahnya adalah apakah boleh menjawab tasmid ala atas ini, yaitu bolehkah orang menjawab yarhamukallah terus dijawab lagi yahdikumullah wa aslahbalakum. Gimana kira-kira? Kalau itu lebih tepatnya enggak boleh kalau ngejawab hamdalah orang. Karena itu ada hadis yang melarangnya. Tapi kalau mengucapkan alhamdulillahnya itu tidak diingkari. Alhamdulillah. Enggak diingkari, enggak apa-apa. Lagi salat. Tapi itu tidak mewakili Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Enggak. Itu hal lain. Itu hal lain. Itu ayat itu. Kalau alhamdulillah pas haji ya habis bersin itu bukan qiraah Quran, bukan baca Quran, maka enggak boleh. Ya dia menggabungkan itu keduanya. Ya boleh. Haji, alhamdulillah. Baru alhamdulillahirabbil alamin gitu. Iya. Ibu-ibu ada lagi, Bu? Atau di situ online ada lagi? Oh ya. Ya. Yuk. Panjenengan itu wong dia, Bu. Wong Jawa ya. Wow, Surabaya. Bagaimana lebih baik melakukan maksiat daripada melakukan bid'ah? Enggak ada yang baik, enggak ada. Jangan katakan lebih baik saya melakukan maksiat. Gini. Taib. Mana yang lebih buruk, maksiat atau bid'ah? Secara global aja. Karena kalau secara rinci itu masing-masing ada hukum. Yang lebih buruk secara global adalah bid'ah daripada maksiat. Ini kalau kita mutlakkan global ya. Ya. Tetapi kalau kita tafsil dan rinci, enggak bisa kayak gitu karena maksiat itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, bid'ah itu ada bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir, ada bid'ah yang menjadikan pelakunya fasik, dan ada bid'ah yang kecil sifatnya. Ini dilihat, dikomparasikan kalau global maksiat dengan bid'ah, jelas bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat dari segi globalnya. Tapi dari segi singlenya, perbuatannya, maka ini dilihat. Kalau minum khamar, kemudian fulan minum khamar, dan ada fulan lain itu dia selawatan tapi dengan cara cara sulis misalnya, atau cara cinta Rasul atau apa, bid'ah. Cara selawat yang bid'ah. Mana yang lebih besar? Minum khamar lebih besar. Ya. Minum khamar lebih besar. Ya, begitu. Ya, seperti itu, Bu. Jadi kalau dikatakan global, iya bid'ah itu lebih besar. Tetapi bukan berarti itu menjadikan maksiat itu
selalu lebih kecil daripada bid'ah. Enggak, kadang-kadang lebih besar daripada bid'ah tertentu. Ya. Misal seseorang membaca Al-Quran. Nah, dia membacanya itu sambil goyang-goyang khusus atau sambil nutup wajah kayak gini. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Itu kan qari-qari zaman dulu banyak yang gitu. Sambil nutup wajah kayak gini atau sambil ini telinga. Ini pengkhususan ini bid'ah. Tapi ini bid'ah juz'iyah yang masih ringan. Maksudnya ringan di sini bukan yang berat, yang menjadikan orang ini pelaku dosa besar dan seperti enggak. Tapi ini bid'ah. Nah, dibandingkan dengan maksiat seperti mencuri, lebih besar mana? Mencuri, gitu loh. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Lakui sakarape. Lakarape jenengan piye? Ya terserah ibu. Ibu mau nginjak pakai sendal mau enggak itu terserah ibu. Enggak ada ketentuan. Gimana, Bu? Ya kalau emang ada najis, dikerik dulu itu. Atau dalam hadis ditaburin digosok-gosok pakai tanah, debu. Ya, kalau ada najisnya. Apa tadi bilang? Najis atau hadis? Iya, digosok-gosok pakai debu itu, Bu. Ya. Maka itu insyaallah hilang. Baunya enggak ada, maka boleh pakai itu. Baik di atas sejadah atau di luar sejadah. Karena di zaman Nabi enggak ada sejadah. Jadinya ya udah terserah. Ibu saya jawab, ibu malah ngobrol sendiri, keperiwe, ibu, aduh. Saya lagi jawab loh, Bu. Coba tadi jawabannya tahu nggak ibu? Jawaban saya. Tadi jawaban saya, ayo. Kan nggak tahu kan? Ibu ceramah, saya ceramah. Ya pokoknya itu jawabannya, Bu. Boleh di atas sejadah boleh, di luar sejadah boleh. Boleh juga misalnya ibu merasa ini terkena tai kucing misalnya, terus ibu gesek-gesek aja di tanah. Ya, dan insya Allah sisanya nggak ada atau hanya tanah-tanah doang atau debu dan baunya udah nggak ada, maka boleh sholat di atas itu, di atas sendal itu boleh. Seperti itu, Bu, ya. Sendalnya juga bebas, nggak usah nanya lagi, nanti nanya lagi, boleh nggak Ustaz bakiak Ustaz, boleh nggak Ustaz, dan itu insya Allah boleh semuanya, boleh. Ibu tinggal amalkan aja, free, Bu, insya Allah. Ya, Bu, ya. Pakai bakiak boleh, swallow boleh, sepatu bata boleh. Iya, walaupun udah tutup nggak apa-apa. Pakai sendal ejer boleh. Pakai kaos kaki boleh. Lah bahkan memang perempuan harus tutup mata kaki pas salat. Mata kaki boleh selama bukan celana atau kain sarung yang nutup mata kaki. Begitu. Seperti itu, Bu, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama beda pendapat mengenai itu. Ada yang mengatakan haram memakannya, ada yang mengatakan boleh. Tapi ini makanan aslinya halal. Aslinya halal. Masalah ini sih bukan dimakannya sebenarnya harusnya, tapi di menerimanya. Boleh atau enggak itu dulu. Kalau menerimanya itu membuat orang menyangka kita setuju dengan maulid atau semisalnya, maka jangan terima. Tapi kalau menerimanya, orang pun tahu kita itu tidak maulidan dan sebenarnya, maka menerimanya sebagai kehati-hatian dan sikap wara', jangan terima tetap. Tapi kalau mau nggak mau harus keterima, ya khalas, makan nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau saya pribadi nggak mau makan itu. Ya, kalau emang dia mendesak gitu, atau dia tiba-tiba naruh aja gitu di rumah, ya udah mau gimana lagi? Ini kan dari sesama Muslim dan bukan ritual syirik. Haulan nggak mesti syirik. Maka
dihadiahkan aja ke yang lain. Gitu. Apa? Iya, kalau saya begitu. Tapi kalau ibu mau makan, ntar saya kasih insyaallah. Ya. Kayaknya gitu deh. Kadang-kadang gitu. Tiba-tiba anak dikasih aja kado ulang tahun dari tetangga yang ulang tahun kita, nggak ada yang mau hadir, tetap dikasih. Nggak, kenapa? Ya sama kayak tadi. Yang selama muslim yang ulang tahun makanannya halal, makanannya loh, ya. Tapi menerimanya itu kalau bisa jangan. Tapi kalau mau nggak mau terpaksa menerima atau anak langsung diambil sama anak, maka ya udahlah. Itu halal gitu loh. Karena zat makanannya halal. Kecuali kalau ulang tahunnya misalnya orang musyrik ulang tahun, terus dia ngasih hadiah makanan yang ada dagingnya atau kaldu dari daging tertentu. Maka ini orang musyrik ini kan dia kalau pakai daging maka jangan diterima. Begitu. Kecuali kalau daging tersebut sudah kita tahu yakin bahwa ini bukan produk dari sembelihan mereka. Seperti misalnya mereka ulang tahun misalnya, kemudian ternyata mereka menghadiahi ricis misalnya ke kita. Gitu. Ini it never happened. Ini nggak pernah terjadi. Tapi andaikan terjadi, maka hukumnya boleh. Itu sama seperti hukum makan ricis. Tetapi untuk menerimanya pada asalnya itu tidak boleh. Jangan, karena itu indikasi kita seolah-olah setuju dengan ulang tahun mereka. Ini bagi yang sudah faham. Adapun yang belum mengaji, maka dimaklumi karena belum tahu. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya, kita cukup sampai situ insyaallah. Jazakumullah khairal jaza. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.